karena aku konsentrasi, dia tuh deket ke aku. Pahaku itu dilu sama dia. Pahaku dilu sama dia. Lah misalkan tuh itu cewek lah, oke lah mungkin waktu dulu itu. Ini sama-sama lelaki gitu loh. Jadi ya spontan itu ya terpaksa sedikit melayangkan tonjokan ke dia, tak usir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan kita obrolan santai dengan podcast pinggiran ya. Podcast pinggiran tetap bersama nama panggung Bang Jack sama Cak Agus Sedunia. Cak Agus Sedunia. Oke. Nah, ini backgroundnya kita cari yang di sungai karena memang Pinggiran. kayak gitu. Ditemani dengan apa ini? Kopi. Kopi, Kita ya. sebelah balik ini nggak ada kopinya, itu kurang ya. Kurang mantap. Kurang mantap. Mantap. Ini memang lagi mendung dan enak lah posisinya di sungai. Ya. Kabarnya sehat, Kak? Sehat-sehat. Seminggu ya nggak ngisi podcast ya. Seminggu. Kan biasanya kita kan Taman Pahlawan gitu kan. Ya, sekarang di pinggir sungai ya. Pinggir sungai. Oke. Kita mau bahas apa ini? Mungkin kemarin kan sebenarnya kita punya beberapa planning materi kan kayak gitu. Nah, ini kebetulan saya pengen membahas yang agak melenceng dari materi yang telah disiapkan kemarin. Bahas apa ini? Semoga bisa nanti ya. Saya tuh pengen bahas tentang LGBT. LGBT. Sebenarnya agak lama. Agak lama. Agak lama, cuma kok tambah banyak gitu kan. Banyak ya? Apalagi dengan pengalamanku yang pernah disukai dengan cowok lelaki di kosan waktu kuliah. Astagfirullah, ya. Kayaknya trending lagi nanti LGBT nanti. Iya. Apalagi kemarin kan waktu di Piala Dunia kan memang Qatar kan menolak, tapi banyak negara-negara yang menentang juga. Dan tetap pakai bahan Kapten Pelangi ya gitu. Pelangi. Nah, sebenarnya kan kalau yang saya tahu LGBT itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut kalau nggak salah ya. Nabi Lut. Di kaumnya dulu yang memang kaum Sodom namanya. Memang mungkin kayaknya istilah sodomi itu dari kaum Sodom saya juga kurang tahu. Soalnya memang lelaki sama lelaki itu saling menyukai bahwa dan wanita sama wanita gitu kan. Sebenarnya itu kayak gitu itu memang ada gangguan dari jiwanya atau biasanya itu ada gangguan jin ya. Biasanya kan saya tahu memang ada gangguan jin atau apa yang masuk ke dalam tubuhnya mungkin, atau kebiasaan, saya kurang tahu. Itu yang bisa menyebabkan orang-orang itu menyukai sejenis. Oke. Yang pertama setahu saya yang pertama memang dulu memang ada ini kecenderungan indikasi dari ini ya, dari sejak kecil itu mungkin yang pertama ada sering main-main sama yang lawan jenis. Bukan sesama jenis. Ya. Ya, kalau sama jenis biasanya laki-laki di sana, kakak di sana, kakak. Laki di sana. Laki-laki biasanya ya main laki-laki, main neker, main tembak-tembakan. Tapi kalau ini biasanya sukanya lawan jenis, mainnya sama berlainan jenis seperti itu. Jadi kalau mungkin kita laki-laki biasanya sukanya main sama perempuan. Bukannya tiba-tiba suka, tapi biasanya ada kecenderungan karena tetangga-tetangganya itu lawan jenis semua atau mungkin wanita semuanya, maka dia biasanya kecenderungan keinginannya ingin berteman dan memenuhi kebutuhan pertemanannya dengan cara bermain ya berlawanan jenis tersebut, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum pernah pengalaman nguruqyah LGBT ya. Belum pernah pengalaman, tapi pernah diajak konsultasi gitu ya bahasanya. Bukan apa ya? Dikonsultasi. Ini dulu pas masih belum nikah, masih di kampus itu, apakah ada gangguan psikologis atau gimana saya ini, karena dia itu ternyata LGBT, oke? Lawan jenis juga oke. Bisex. Biseksual seperti itu ya. Bisa apa tadi itu ya, sesama jenis atau lawan jenis. ACDC lah intinya. Untuk menutupi dengan lawan jenis,
Dia dengan sama jenis temannya gitu. Temannya. Dan kemarin ternyata dia itu ini pacarnya yang sesama jenis itu ternyata terindikasi HIV/AIDS seperti itu. Maka dia itu dengan wajah-wajah mungkin muka-muka yang merah, mata yang merah itu konsultasi dengan saya karena besok mau tes HIV/AIDS. Seperti itu. Makanya dia agak kecenderungannya mohon maaf lah bahasanya tobat seperti itu. Tapi ya itu kalau mungkin sesama jenis ya itu kalau ke kosan ya nggak tahu ngapain kerja kelompok. Ternyata dia ya seperti itu, hubungan badan lewat belakang seperti itu. Gitu. Jadi saya mungkin itu lebih ke psikiater. Kalau saya belum pernah mempelajari hal tersebut. Terus kalau dari segi agamanya gimana? Memang dosa pasti ya. Dosa pasti. Pasti. Bahkan itu memang kaum yang maksudnya itu kan aneh, sebelum Nabi Lut kan nggak ada kan kecenderungan ya, kayak benar, gitu. Benar. Tapi juga saya nggak tahu asal usulnya kenapa kok bisa sampai seperti itu kan. Benar. Dan memang saya belum mencari sampai asal muasal penyebabnya itu apa, memang belum tak cari. Nah, saya masih penasaran memang di situ. Asal usulnya kok bisa sampai seperti itu, gitu kan? Asal usulnya kaumnya Nabi Lut itu. Ya? Kok bisa dari mereka itu yang sebelumnya pasti kan dengan lawan jenis, tiba-tiba muncul kaum tersebut. Ini yang belum saya temukan, atau mungkin saya yang kurang membaca ya, atau mungkin Cak Agus ini pernah membaca asal usulnya, kok bisa sampai suka beraktivitas gitu ya. Ya saya belum bisa juga sama seperti Mas Sik tadi itu. Cuma tahunya itu ya ketika baca Al-Quran saja. Al-Quran saja menyebutkan bahwasanya anaknya Nabi Lut itu perempuan, iya. Dan ketika para malaikat itu hadir ke rumahnya Nabi Lut setelah rumahnya Nabi Ibrahim, itu bahasanya gini. Bahasanya si kaumnya itu Nabi Lut itu khawatir si malaikat itu dipermalukan dengan kaumnya seperti itu. Karena kaumnya itu penyuka sesama ya. Seperti itu. Dan disebutkan juga di situ bahwasanya itu laki-laki, tapi ternyata istrinya Nabi Lut juga diazab juga, seperti itu. Kan si kaumnya itu disuruh menikahi anaknya itu ya. Silakan ini anakku perempuan yang diazab istrinya sama kaumnya seperti itu, untuk dibalik seperti itu. Tapi saya nggak detail, mungkin Mas Ginanjar juga mungkin yang tahu. Ya, memang kan waktu saya baca juga di riwayat dan cerita-cerita juga, memang waktu itu kan karena Nabi Lut memang mungkin sudah sering bilang kan ke kaumnya, iki lho wedok maranono aja marani padha lanange. Kaumnya kan istilahnya cangkal lah diomongin. Terus enggak, pokok pinginnya kayak gini kan. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, akhirnya diturunkan malaikat itu 2 kalau nggak salah ya. Ada malaikat. 2 malaikat itu ketemulah Nabi Lut, ternyata dalam wajah yang ganteng kan malaikatnya. Akhirnya kan masuk bedilek kaumnya tahu gitu kan. Akhirnya yang tahu itu kalau nggak salah juga anak istrinya. Dia woro-woro lah intinya, itu woro-woro neng warga. Neng omahku ono wong ganteng lho gitu kan. Akhirnya kaumnya tekor, terus dodoki kan, tapi gak dibuka. Memang di situ malaikat mengabarkan bahwa kalau besok ini kamu diazab. Kalau bisa sebelum subuh sudah pergi. Intinya yang saya dengar kayak gitu. Akhirnya Nabi Lut kan pergi. Sebenarnya diajak itu anak sama istrinya, tapi kan sama kaumnya lah, yang kaumnya yang ini, yang lurus maksudnya. Terus ketika nanti azab itu datang, jangan menoleh ke belakang kan. Ada yang bilang gitu riwayatnya. Sampai menoleh ke belakang. Akhirnya ya istrinya sampai anaknya tetap kena azab itu kan. Kalau nggak salah kan buminya diangkat terus dibalik ditutup itu. Ya itu. Terus ini kan memang berdasarkan pengalaman juga. Pengalaman itu yang bukan saya pelakunya, tapi memang ada teman saya yang terindikasi. Ini sedikit cerita waktu masa-masa kuliah dulu, karena nggak salah aku masih semester 6. Tahun ketiga ya, namanya masih kuliah kan sing ganteng-gantengin dulu gitu kan. Rewok nih. Maco. Kosannya tetap yang kosan saya dulu itu. Iya. Tadi ya yang di Jalan Jawa 2 itu. Kosanku di situ. Kemudian ada yang namanya itu tugas dari dosen. Aku
lali tugasnya apa, salah ekonomi makro atau mikro gitu kan. Ngerjakan di kosan sendiri. Selesai, setelah aku main PS kan di kosan, ada anak itu datang ke kosan. Memang indikasinya sebelum itu dia itu WA-nya aneh. Ya teman-teman ya sudah sadar juga. Jadi dia itu lebih kalau WA-an sama bukan WA dulu ya, BBM ya. BBM itu memang suka nanyakan sudah makan belum gitu kan. Padahal dia lelaki, misalkan itu perempuan atau cewek tak terima dengan lapang dada ya kan. Itu masalah ini lanang gitu. Sudah makan belum? Lagi di mana? Lagi ngapain? Itu sering. Ya kan terganggu sebagai cowok maco dulu gitu kan. Benar. Akhirnya ya sering nggak jawab. Akhirnya dia datang ke kosan dengan alasan ngerjakan tugas waktu itu. Ngerjakan tugas, masuklah ke kamar. Oh, oke bro, masuk gitu kan. Masuk, lawangnya ditutup sama dia. Ditutup, ya kan aku main PS atau PS. Ini tugasnya kayak gitu. Karena aku konsentrasi, dia tuh deket ke aku. Pahaku itu dilu sama dia. Pahaku dilu sama dia. Misalkan tuh itu cewek lah, oke lah mungkin waktu dulu itu. Ini sama-sama lelaki gitu loh. Jadi ya spontan itu ya terpaksa sedikit melayangkan tonjokan ke dia, tak usir ya. Nah, akhirnya dia tak usir gitu. Dan itu pun dia tetap menghubungi lewat Facebook, lewat padahal sudah tak blokir ya. BBM itu tetap sampai kemarin. Aku masih menghubungi lewat Facebook dia. Ya saya tidak akan menyebutkan nama, soalnya memang itu teman satu kelas ya. Satu kelas dan kadang juga beda kelas. Itu ada gitu. Mungkin kalau teman-temanku nonton pasti ada yang tahu. Tapi yo jangan dikomentari lah. Jangan spill namanya ya. Jangan spill namanya, kasihan. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada temanku waktu aku di kosan sebelum kosan itu. Ya tetap ya sama di Jawa. Itu ada teman kosan juga. Cuma yang istilahnya homo itu bukan teman kosanku, tapi temennya. Anaknya tuh ganteng. Putih, agak kumis tipis ya. Tipis. Pokoknya itu yang ganteng lah. Di atasku gantengnya. Kayak maco aku sih maco. Terus. Nah, dia tuh setiap 2 hari 3 hari sekali tuh mesti datang ke kosan. Temanku itu, anaknya tak spill aja, dia anak UNED juga. Tapi beda, bukan ekonomi. Oh gitu. Waduh, UNED geger nggak dia ya? yang lain itu bukan yang lain. Itu ada memang setiap datang ke kosan ini memang dia sering titip salam juga ke kakak kosku. Itu ada titip kakak kosku gitu kan. Nah, pada suatu waktu temanku yang dihampirinya itu dia nitip HP ya kan, dia nitip HP ke anak yang homo itu kan gitu. Terus ditinggal beli makan. Terus 1 jam 2 jam ya kan, akhirnya dia pulang. Terus si anak temanku kosan tadi ke kamarku, lihat ini, aku memang sudah curiga Mbak Riki, kan ngono. Apa? Nah dia punya situs-situs film nakal gitu kan. Di-spill ke aku ini, lihat yang dilihat itu bukan permainan antara cowok dan cewek di film dulunya itu, tapi lelaki dengan lelaki. Gitu. Itu historinya banyak, aku langsung pindah. Ya pindah kosan itu. Gitu. Salah satunya memang itu penyebabnya. Ya kosannya deket soalnya, berdekatan. Nah, mungkin itu sekilas spill tentang kejadian LGBT yang pernah tak lakukan. Bukan aku sebagai pelakunya. Tapi kemungkinan bisa jadi aku sebagai sasaran lah seperti itu. Ya, tetap masih normal lah. Berarti mau berarti teman yang kosan sebelumnya tadi mau diajak berarti ya? Nah gitu. Akhirnya aku pindah. Dilalai pindah tetap aja ada kan teman sekelas yang pernah seperti itu lagi. Kayak gitu tadi gitu kan. Benar. Itu kan seputar LGBT lah. Itu mungkin itu intermezzo perihal LGBT. Nah, ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya, agar nanti ada notifikasi video kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.